وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Baik, terakhir sampai dars halaman ini masuk ini ad-darsut tasi baru masuk. Baik, kita masuk di ad-darsut tasi dars ke-9. Ada PR-nya? Halaman? Fadal dibaca coba. Halaman 44 PR-nya nomor 1. Ya, seperti itu. Lanjut nomor 2. Liman hadzal miftahu li aliyin tul. Lanjut. Liman hadihis lil mudiri. Ada huruf jarnya ya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Lanjut nomor 4. Lil fallahi najar. Lanjut. Betul. Lanjut. Li ammarin, li hadzal kursiyyu li ammarin. Lanjut. Itu kayaknya liman hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Binti kena li majrur, kemudian tanpa tanwin karena dia mudhof. Al fallahi mudhofun ilaih. Ya, jadi 2 kali prosesnya tuh. Pada kata bintun kena li bintin, kemudian dia mau mudhof berarti li bintil, kemudian al-fallahi mudhofun ilaih di jar juga di kasrah. Lanjut. Li banil mudiri. Terus sama ya kasusnya pada kata ibnil mudiri, li banil mudiri sama seperti li bintil fallahi. Lanjut. Liman hadzal bait. Baitu hadzal baitu lit tabibi. Milik siapa rumah ini? Rumah ini milik dokter. Lanjut. Lit talibi. Kita lihat di dars ke-9. Silakan dibaca. 2 jumlah ya. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Apa artinya? Siapa laki-laki ini dia Abbas. Dia Abbas. Nah, di situ hadzal rajulu kita masih ingat kemarin ya. Kalau ada alif lam terletak setelah kata tunjuk, terjemahkannya terbalik. Betul. Man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Dia Abbas. Wahid, isnan, salas. Man hadzal rajulu lanjut. Tajirun. Tajirun goniyin. Abbasun tajirun. Apa artinya? Seorang pedagang. Abbasun tajirun goniyun. Apa artinya? Pedagang yang kaya. Nah, di sini kita mau dikenalkan dengan yang namanya naat.
atau kata sifat. Di situ ada perkataan Abbasun. Ini kan topik pembicaraan yang kita kenal dengan mubtada. Tajirun ini informasinya kita kenal dengan khobar. Kalimat sudah lengkap sebenarnya. Cuma di situ ada kata waniyun. Nah ini ciri-cirinya mirip. Gak ada nakirah atau nanti ma'rifah. Ciri-cirinya. Terus gimana harokatnya? Ikut depan belakang. Tajirun ghaniyun. Nah, di sini sebagai naat ini hanya menyempurnakan kalimat. Dia enggak pengaruh, enggak menyempurnakan kalimat, dia menyempurnakan kata maksudnya. Jadi kalimat ini sudah sempurna sebenarnya, mubtada dan khabar. Nah, di sini ada tambahan yang benar. Nah, kasusnya pada kata tajirun ghaniyun. Kalau seandainya kita bikin jadi al, berarti at-tajirul ghaniyun. Ikut ya, alif lam. Jadilah dia ma'rifah. Kalau kita kasih jar, ila tajirin ghaniyyin. Pokoknya ngikut ya. Kalau kita bikin jadi pedagang perempuan, ila tajiratin ghaniyatin. Nah, ngikut juga. Nah, sinaan ini ngikutin belakangnya yang disebut manqut. Manqut itu artinya yang disifat. Nah, ini Sini Kak. beda dengan mudah nilai. Mari kita sudah belajar mudah nilai. Ciri-ciri besarnya nakiro atau ma'rifah. Kita bisa bikin ini jadi mudah nilai. Misalnya tajir, tapi kita lihatkan Goni. Gon di sini sebagai nama orang. Misalnya Pak Goni. Nah, ada orang namanya Goni. Nah, berarti sekarang nakiro ketemu nama orang ma'rifah. Tapi tentu harapannya beda. Kalau kita katakan dia mudah nilai, berarti terjemahannya pedagangnya Pak Goni. Ya, pedagangnya Pak Goni. Jadi Pak Goni punya pedagang. Nah, nanti harapannya tentu pakai harapan mudah nilai. Depan hilang tanwin, belakang nih. Nah, kalau ini mudah nilai. Tajirul ghaniyyin. Ini kita buat aja ya. Seandainya ada orang namanya Goni. Nah, yang ini naat, kalau naat depan belakang itu. Tajirul ghaniyyin, kalau nasr tajirul ghaniyyin, tajirul ghaniyyin, dan seterusnya. Kalau fathah pun ikut fathah. Jangan dipencet nah. Itu lagi direkam nah. Itu lagi direkam, jangan dipencet. Ciri-cirinya nakiro ketemu nakiro. Atau ma'rifah ketemu ma'rifah, cuma yang ma'rifah ketemu ma'rifah dibahasnya di poin B nanti. Nah, kita lihat dulu di sini yang nakiro ya. Tadi di Abbasun tajirun. Kita baca ya 1 2 3. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, Abbas seorang pedagang. Yang di bawah Abbas pedagang yang kaya. Biasanya naat ada terjemahan yang. Lanjut. Artinya seorang guru. Nah, Hamid seorang guru yang baru. Perhatikan situ. Jadi don naat buat mudarrisun. Nakiro ketemu nakiro. Hamid bukan nakiro ya. Hamid walaupun nggak ada alif lam dia ma'rifah karena nama orang. Nah, jadi jangan dikira itu Hamidun mudarrisun jadidun naatnya 2 biji enggak. Hamid di situ ma'rifah. Mudarrisun nakiro, jadidun nakiro. Nah, jadidun naat buat mudarrisun. Hamid seorang guru. Yang di bawah Hamid seorang guru yang baru. Ada kata barunya, yang baru. Nah, kita baca 1 2 3. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Lanjut. At-tufah. Lihat tuh, kalau sekarang pakai mubtadanya, topik pembicaraannya bukan nama orang, lebih jelas kelihatannya. Ma hadza tufahu. At-tufahu tadi sampai fakihatun lazizatun enggak? Nah, lihat situ at-tufahu mubtada. Fakihatun, nah ini dia khobarnya nakirah, lazizatun nakirah. Berarti lazizatun
naat buat fakihatun. Adapun at-tufahu di situ mubtada atau yang kita kenal dengan topik pembicaranya, fakihatun khobar atau informasinya. Mahada, apa ini? Hada tufahun, ini adalah buah. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apel ya. Apel itu fakihatun ladzidatun, buah yang lezat. Sekarang lihat di situ lezatnya dikasih tak marbutoh karena dia naat buat fakihatun. Seandainya dia naat langsung buat tufah, kita nggak kasih tak marbutoh. Misalnya ini apel yang manis, maka bahasa Arabnya hada tufahun ladzidun, karena dia naat buat muzakkar. Kalau pada contoh yang di kitab naat buat fakihatun muannas. Jadi naat ngikut muzakkar muannas nakiro ma'rifah dan seterusnya. Kita baca. Mahada 1 2 3. Mahada hada tufahun. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Lanjut. Lanjut. Mazalika, apa itu? Zalika usfurun, itu adalah usfur. Kita nggak tahu terjemahannya nih usfur nih. Nah, lihat di bawahnya definisinya. Al usfuru ta'irun shagirun. Usfur adalah ta'ir, apa ta'ir? Burung. Shagirun kecil. Berarti jadi naat, burung yang kecil. Adapun usfur kalau terjemahannya wallahu alam ya. Karena ini burung di sana, burung di Arab. Kalau diterjemahkan sering dijadiin burung pipit atau enggak burung kutilang, dan tentu pipit sama kutilang beda. Jadi kita nggak usah terjemahkan ya. Usfur adalah burung yang kecil. Baik, kita baca dari mazalika 1 2 3. Mazalika zalika usfurun. Al-usfuru ta'irun shagirun. Baik. Lanjut. Al-arabiyyatu ada tasdid ya. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Apa artinya? Iya, nggak apa-apa, bahasa Arab. Bahasa Arab. Gitu, adalah bahasa yang mudah. Sahlatun mudah. Naat buat lughatun. Seandainya kita nggak katakan lughatun, darsun. Bahasa Arab adalah pelajaran yang mudah. Berarti gimana bahasa Arabnya? Al-arabiyyatu darsun sahlun. Jadi naatnya jadi sahlun ya, karena dia untuk muzakkar. Pada kalimat selanjutnya al-arabiyyatu lughatun jamilatun sama. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Kita baca al-arabiyyatu 1 2 3. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Lanjut, itu satu baris saja. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanu. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar siswa yang rajin. Mujtahidun situ naat buat talibun. Seandainya dia siswi, maka kita katakan talibatun mujtahidatun. Kemudian setelahnya wa mahmudun talibun kaslanu, dan Mahmud adalah siswa yang malas. Adapun pada kata kaslanu memang terhalang dari tanwin. Sama kayak nama perempuan. Nah, kalau misalnya terhalang dari tanwin, ya udah kasih haknya masing-masing. Walaupun dia naat buat talibun, enggak berarti harokatnya mesti persis dengan talibun bertanwin. Kasih haknya masing-masing. Yang penting sama-sama dhammah, sama-sama dalam keadaan normal. Apa alasannya nanti di dars 22 lebih dirinci. Ya, simpelnya dia
belakangnya alif nun, kemudian maknanya makna sifat. Kaslanu, malas. Nah, nanti di dars 22 23 lebih dirinci lagi. Tab kita baca 1 2 3. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun. Talibun kaslanu. Lanjut. Man anta ana talibun. Mah, anak-anak kamu tuh mah. Man anta ana talibun. Apa artinya? Siapa kamu? Saya seorang siswa. Di sini belum ada naat ya. Oke, kita baca 1 2 3. Man anta. Ana talibun. Lanjut. Jangan loncat-loncat ya. Ana talibun itu artinya atau siswa yang baru ya. Nah, jadidun di atas dan di bawah sama-sama naat buat talibun. Nah, ulang sekali lagi. Naat ciri-cirinya nakiro ketemu nakiro, langsung dempet. Ya. Harokatnya ngikut depan belakang. Baik, kita baca 1 2 3. A anta talibun jadidun. Na'am ana talibun jadidun. Langsung latihan ikro waktu. Silakan dibaca, terjemahkan, kita baca bareng-bareng nanti. Muhammadun talibun qadim. Artinya Muhammad siswa yang lama, siswa jadul ya. Qadimun naat buat talibun. Baik, 1 2 3. Muhammadun Talibun qadimun. nomor 2. Hah? Mudarrisun jadidun. Azalika ar-rajulu mudarrisun jadid. Masih ada lagi? Huwa tabibun jadidun. Terjemahkan. Apakah laki-laki itu Mudarrisun jadid. Guru yang baru. dia dokter baru? Dokter yang baru. Jadidun semuanya jadi naat ya buat mudarrisun dan tabibun. Baik, kita baca 1 2 3. Adzalikar rajulu mudarrisun jadidun. Huwa tabibun jadidun. Nomor 3. Ada dasun samplun. Gananya ya. Ada dasun samplun. Ini pelajaran yang mudah. Ini pelajaran yang mudah. Sahlun naat buat darsun. Baik, 1 2 3. Hadza darsun sahlun. 4. Dasun tajirun syahirun. Nah, Ada seorang pedagang yang terkenal. syahir terkenal, masyhur sama artinya. Sebagai naat buat tajirun. Baik, 1 2 3. Abbasun tajirun syahirun. 5. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal insinyur senior. Insinyur yang besar. Ya, senior juga boleh lah. Terkenal juga boleh. Baik, kabirun di situ naat buat muhandisun. Baik, kita baca 1 2 3. Bilalun muhandisun kabirun. 6. Lughatun so'batun. Al-Inkiliziyatu artinya bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah lughatun so'batun, bahasa yang sulit. So'batun naat buat lughatun. Baik, kita baca 1 2 3. Al-Inkiliziyatu. Lanjut. Lanjut. Apa artinya? Apakah kamu pria yang kaya? Tidak, saya pria yang miskin. Tidak, saya pria yang fakir aja ya.
Taib, itu ghaniyun dan fakirun sama-sama naat buat rojulun. 1, 2, 3. Anta rojulun ghaniyun? La. Lanjut. Kairo adalah kota yang besar. Madinah artinya kota ya, kita udah pernah jelaskan. Madinah artinya kota. Kabirotun naatnya buat Madinah karena dia muannas. Al-Qahiratu maknanya yang mengalahkan. Nah ini ibu kota di Mesir ya, namanya diberikan setelah Islam menaklukkannya. Nah, diberi nama Al-Qahirah yang mengalahkan. Dibaca sekarang jadi Kairo. Baik, kita baca 1, 2, 3. Al-Qahiratu Madinatun kabiratun. Nomor 9, silakan. Apakah kamu guru yang lama? Kan saya guru baru. Nah, atau guru yang baru, ada yangnya ya, biasanya lebih enak didengar ya. Anta mudarrisun qadimun la ana mudarrisun jadid. Qadimun dan mudarrisun sama-sama naat buat mudarris. Baik, 1, 2, 3. Anta mudarrisun qadimun la Ana mudarrisun jadidun. 10. Artinya siswa yang rajin atau bersungguh-sungguh. Ini mujtahidun isim fa'il dari ijtahada yajtahidu ijtihadan mujtahidun. Orang yang ijtihad sungguh-sungguh. Nah, tadi kaslanu ingat ya, kaslanu terhalang dari tanwin seperti nama perempuan. Baik, kita baca 1, 2, 3. Ahamidun talibun kaslanu la. Yang atas yang latihan kedua buat PR ya. Isi naat yang cocok. Terserah tuh isi, tapi yang cocok yang penting. Ya, Khadijatu thalibatun mujtahidatun biasanya gitu. Yang bawah do fil makan khaliyah al-khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Kalau yang latihan ketiga man'utnya yang diisi. Nah, coba yang ketiga kita kerjakan. Silakan lanjut. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Kita baca lagi 1, 2, 3. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Nomor 2. Apa artinya? Saya insinyur yang lama. Baik, 1, 2, 3. Ana muhandisun qadimun. Nomor 3. Artinya? Baik, 1, 2, 3. Ammarun tajirun ghaniyun. Betul, hadza qalamun maksurun. Apa artinya? Ini pulpen yang patah. Baik, 1, 2, 3. Hadza qalamun maksur. Nah, kalau dulu kan di dars-dars sebelumnya ada kalimat seperti ini. Tapi kolamnya dikasih alif lam. Hadzal qalamu maksurun. Beda nanti kedudukannya. Terjemahannya juga beda ya. Hadzal qalamu, pena ini maksurun, patah. Kalau sekarang kita nggak pakai alif lam, hadza qalamun maksurun. Ini pena yang patah. Nomor 5. Faisalun talibun kaslanu. Apa artinya? Siswa yang malas. Baik, 1, 2, 3. Faisalun talibun kaslan.
Kemudian kata penulis ikra, bacalah. Nah, ini tadi isim-isim yang bermakna kata sifat. Sifat dalam bahasa Arab bukan sifat bahasa kita ya. Sifat itu maksudnya ada zat, ada makna. Kaslanu ini artinya orang yang malas. Ada orangnya, terus ada makna malas di situ. Beda dengan masdar. Kalau masdar maknanya doang. Kasal, kemalasan. Nah, kalau kemalasan gak ada zatnya. Seperti dulu kalau kita tasrif, nasoro telah menolong, yang suruh sedang atau akan menolong. Nasron pertolongan, ini masdar bukan sifat. Yang sifat pada ilmu tasrif isim fa'il, nasirun, mansurun juga sama, isim maf'ul yang tertolong. Nah, itu sama sifat. Nah, sifat yang tidak pakai tanwin adalah sifat yang belakangnya alif nun. Seperti kaslanu, orang yang malas. Jau'anu, orang yang lapar. Jadi bukan makna lapar doang. Kalau lapar doang nanti masdarnya ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan dari rasa lapar. Ju'. Kalau jau'anu, orang yang lapar. Atau syanu, orang yang haus. Ghadbanu, orang yang marah. Adapun marah dalam bahasa Arab godok, kemarahan. Orangnya ghadban. Mal'anu, sesuatu yang penuh. Ini sama nih. Cuma kita nggak pakai orang karena lebih kurang cocok kalau terjemahkan orang yang penuh. Mal'anu, sesuatu yang penuh. Ya, jadi sifat kalau di belakangnya alif nun tidak boleh ditanwin. Atau kita baca nomor 1 sampai 4 situ. Silakan. Artinya saya lapar. Kita baca 1, 2, 3. Ana. Lanjut. Artinya tidak, saya haus. 1, 2, 3. A anta jau'anu. Atau syanu, haus. Lanjut. Al-yaw ma, betul. Itu di fathah sebagai zorof ya. Keterangan waktu. Apa artinya limadzal mudarrisu ghadbanul yauma? Apa artinya? Limadza artinya kenapa? Guru ghadban tadi apa di atas tuh? Al-yauma, hari ini. Kenapa guru marah hari ini gitu ya? Zorof itu keterangan waktu dari kejadian. Nah, di sini al-yauma keterangan waktu dari kejadian godok, kemarahan. Nah, nanti kalau dia cuma ngasih makna waktu tanpa menerangkan kejadian bukan zorof. Nanti misalnya al-yaumu atau yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Nah, itu bukan zorof. Hari Jumat, hari yang berkah. Dia nggak ngasih makna keterangan waktu atas kejadian, hanya sekedar kabar. Hari Jumat, hari yang berkah. Nah, ini kalau seperti ini nggak jadi zorof, tidak di fathah. Yang dijadikan zorof adalah yang di fathah. Tapi kita baca limadzal mudarrisu ghadbanul yauma. 1, 2, 3. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma. Nah, gak ada jawabannya ya. Lanjut nomor 4. Artinya gelas tersebut bukan gelas yang penuh. Kalau gelas yang penuh nanti nggak sempurna kalimatnya. Gelas tersebut penuh ya. Al-mal'anu di situ khobar. Tapi kita baca 1, 2, 3. Al-kubu mal'anu. Lanjut. Halaman selanjutnya al-kalimatul jadidah, silakan baca satu-satu, terjemahkan. Al-lughatu.
Apa artinya al-lughatu? Bahasa. Lanjut. Terkenal. Terus. Ya, mana nih? Lanjut. Atau iru burung. Terus hari. Nah, kalau di sini nggak ngasih keterangan apa-apa, kita baca al-yaumu. Sebuah hari gitu ya. Lanjut. Malas. Lanjut. Terus terus mal'anu penuh. Terus burung kecil tadi ya. Terus masih ada nggak? Nah, di cetakan Anda masih ada al-yauma. Kalau al-yauma berarti zorofnya. Perhatikan kata to'ir di situ. At-to'ir itu dalam ilmu tasrif isim fa'il ya, dari kata toro, terbang. At-to'ir yang terbang. Terjemahan tekstualnya ya, tentu dia jadi burung. Lanjut di bagian yang ba, kali ini penulis mencontohkan naat yang beral. Berarti simpel, man'utnya juga ada alif lamnya. Tadi kan ciri-ciri naat nakiro. Berarti sama-sama nggak ada al biasanya. Atau ma'rifah. Umumnya ada al, ada al. Nanti ada beberapa bentuk ma'rifah, tapi yang satu beral, satu enggak. Misal, contohkan dulu. Kakak. Misalnya kita katakan tolibun akhirun, siswa yang berakal atau cerdas gitu ya. Nah ini naat ini. Kita kasih al, berarti at-tolibu al-akhirun kan gitu kan. Naat juga karena harus al berarti. Nah kalau ada man'utnya tidak beral tapi ma'rifah. Apa yang ma'rifah tanpa al? Apa? Nama orang. Nah kalau kayak gini juga jadi Zaidun al-aqilu, Zaid yang berakal. Ada alif lam. Ini ma'rifah dengan al, ini ma'rifah dengan nama orang. Nama orang nggak perlu alif lam untuk jadi ma'rifah. Ma'rifah itu spesifik maksudnya ya. Nah kalau seandainya kita buang alif lamnya, dia malah jadi Zaidun aqilu. Kalimatnya jadi sempurna. Zaid orang yang cerdas. Kalau ini Zaidun al-aqilu, Zaid yang cerdas tersebut, ada apa nih? Butuh khabar yang baru. Misalnya mujtahid. Nah, kalau dari ini baru dia sempurna kalimat. Zaid yang berakal, mujtahidun, orang yang rajin. Nah, jadi nanti umumnya simpelnya nakiro ma'rifah. Ini rumus bakunya. Cuman penerapan paling simpelnya untuk memudahkan dulu kita katakan tanpa al sama tanpa al atau beral sama beral. Tapi nanti ada man'ut yang tidak pakai al, naatnya pakai al, tapi sama-sama ma'rifah gitu. Ya ma'rifah tidak hanya alif lam. Isim yang ma'rifah spesifik tidak hanya alif lam. Di antaranya nama orang, di antaranya domir dan sebagainya. Silakan dibaca dulu. Artikan? Di mana guru itu? Dia di dalam kelas. Taib ini nggak ada ya, nggak ada naatnya. Taib 1, 2, 3. Ainal mudarrisu? Wa fil fasli. Lanjut. Wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Dan di mana guru yang baru tersebut. Nah, di mana guru yang baru tersebut? Dia bersama
Indah di sisi. Dia di sisi mudir. Nah, di situ al-jadidu naat buat al-mudarrisu. Sama-sama al. Ya. Kita baca 1 2 3. Wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Kenapa kita baca mudiri? Majrur kasrah. Terletak setelah zorof. Siapa kalau terletak setelah zorof? Ya, apa kedudukannya? Mudhafun ilaih, penyandaran ya. Lanjut satu lagi. Maktabati. Terjemahkan? Di mana siswa baru itu Za- pergi ke perpustakaan. Dia pergi ke perpustakaan. Nah, di situ al-jadidu sama naat buat at-thalibu sama-sama ma'rifah. Al-maktabah ini sebenarnya dari kata maktab, tempat menulis. Kemudian kalau isim makan itu yang maktabun dikasih ta marbuto, selain dia bermakna muannas perempuan, juga bermakna banyak. Maktabah tempat banyak tulisan. Nah, jadilah dia perpustakaan. Zahaba ilal maktabati, dia telah pergi ke perpustakaan. Jadi kita baca ainat talib. 1 2 3. Ainat talibul jadidun. Nanti kita lanjut lagi pada Isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.